Saya lanjutkan Bapak Ibu sebagaimana pada prodi sebelumnya. Jadi saya akan menampilkan pembagian mata kuliah yang sudah tim lakukan beberapa hari kemarin sesuai dengan anjuran atau himbauan dari fakultas bahwa tiap prodi terutama dosen tetap dimaksimalkan 6 gitu. Jadi secara umum kami sudah melakukannya. Jadi ada yang lebih dari 6 itu pun sedikit. Rata-rata 6 semua. Sebentar saya tampilkan. Apakah sudah tampil, Bu Fitri? Sudah, Pak. Ya, yang pertama, jadi ada skripsi. Jadi insya Allah semester 8 besok akan ditempuh oleh semester 8 angkatannya Rahma, Mega, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan MBKM, jadi insya Allah hari Kamis besok ada 2 mata kuliah yang include ke program magang kependidikan, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran dan kuliah kerja terbimbing. Nah, pembekalannya pada hari Kamis tanggal 11. Jadi para DPL kami harapkan untuk boleh mengikuti pembekalan di hari tersebut. Dan untuk yang lainnya nanti saya sebarkan ke grup prodi. Jadi ada Bu Sarna dengan Puisi Indonesia, dan ada perubahan Bu Diana. Saya harapkan bisa mengampu mata kuliah kewirausahaan dengan beberapa pertimbangan yang kemarin sudah saya sampaikan ke Bu Diana. Apa ada Bu Diana di sini? Bu Diana? Ya. Kemudian kita kedatangan doktor baru, Ibu Astri, yang insya Allah ada mata kuliah psikolinguistik, dan yang lainnya masih tetap pada pembagian mata kuliah di semester sebelumnya. Yang terbaru ada di halaman nomor 15, yaitu English for Academic Presentation. Yang ini akan dibimbing atau dibina oleh dosen dari prodi Bahasa Inggris oleh Ibu Kuni. Kemudian tetap meskipun ada magang kependidikan, tetap ada micro teaching yang kali ini diampu oleh Ibu Dina, nanti ganjil genap. Kemudian yang baru adalah ada mata kuliah nafsa, kali ini diampu oleh Pak Alvan. Nah, saya bertanya ke Ibu Fitri, nafsa ini apakah nanti ditempuh juga semester 8, Bu? Edarannya nafsa semester gasal atau genap, Pak Milung? Edarannya kalau edarannya disajikan ganjil, berarti disajikan sekarang sebagai pengganti ganjil yang lalu. Tapi kalau misalnya di edaran disajikan semester genap, maka kita sudah pas. Itu Pak Milung. Jadi kalau edarannya di genap, semester ya.
Kalau edarannya digenap, maka kita sesuai. Kalau edarannya diganjil, maka diganjil nanti akan disajikan lagi untuk mahasiswa yang sesuai dengan jatahnya. Itu Pak Milu. Jadi semester 8 tetap kuliah ya Bu ya? Ada kuliah ya selain skripsi ya? Yang semester 8 mahasiswa yang akan skripsi ya? Iya. Kemarin disampaikan oleh LP3 bahwa mahasiswa yang akan sidang itu tidak perlu menempuh mata kuliah baru disebabkan mata kuliah mereka yang sudah ditempuh di PD Dikti itu tidak akan dikurangi. Jadi di transkripnya tetap. Kalau yang mau skripsi? Kalau yang mau skripsi belum saya tanyakan. Jadi nanti harusnya hari ini ya harus ditanyakan segera supaya tidak merugikan mahasiswa yang akan skripsi, artinya mereka tetap bisa lulus di semester 8. Karena kalau mereka tiba-tiba ternyata harus menempuh dan tidak kita arahkan, maka sebenarnya yang dirugikan adalah mahasiswa. Sehingga insya Allah atas nama semua Kaprodi, saya akan bertanya kepada LP3. Semoga jawabannya tidak perlu. Tapi SKS yang sudah ada di SIA, secara otomatis kan skripsi jadi 4 ya Pak ya? Iya, sudah jadi 4. Jika skripsi jadi 4, maka memang kurang SKS-nya karena di KKNI SKS dari skripsi itu 6. Jadi saya akan konfirmasi ke LP3 atas nama semua ketua program studi. Gitu Pak Milu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Bapak Ibu sudah saya share ke grup Prodi. Jadi sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, silakan kalau ada pertanyaan atau hal lainnya tentang jadwal mata kuliah. Bu Yeri, mohon maaf saya tidak bisa merespon karena sedang di kantor Samsat. Oke. Sedang ujian SIM mungkin ini. Sedang muter-muter. Dan tadi juga ada yang izin Ibu Dina karena mengantarkan ibunya yang sakit gitu. Jadi yang tidak bisa respon atau izin otomatis mengiyakan hasil dari plotting hari ini gitu ya. Bu Fitri bisa menambahkan ini soal kurikulum yang terbaru? Selaku tim dari MBKM. Mungkin file Bu Fitri ada di sana sehingga bisa langsung share aja sambil menunggu ada yang bertanya tentang jadwal. Baik, Pak Milu, sambil teman-teman melirik, mengamati semua mata kuliah yang diberi oleh program studi, artinya amanah gitu ya. Jika ada yang perlu ditanyakan atau dipertimbangkan, monggo disampaikan kepada ketua program studi sehingga Kaprodi masih memiliki waktu untuk menego gitu ya. Apakah ada yang kurang sesuai? Untuk MBKM yang perlu disampaikan adalah alhamdulillah MBKM kita di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini saya katakan 90%, kurang dicetak, kurang SK, maka akan menjadi 100%. Kemudian yang kedua ada perubahan dari yang awalnya kita merencanakan asistensi mengajar 20 SKS dengan mata kuliah yang sudah pernah kita rapatkan, namun ada sedikit perubahan disebabkan banyak hal
sehingga program studi kita masih menggunakan magang kependidikan dan mungkin saja di semester yang akan datang mahasiswa yang terpilih melalui seleksi-seleksi tertentu akan melakukan kegiatan asistensi mengajar. Jadi dari mata kuliah paketan magang mungkin akan terpilih beberapa mahasiswa untuk melanjutkan menjadi asistensi mengajar dengan bobot SKS yang berbeda. Namun diperlukan tim yang kuat, kemudian pembicaraan yang kuat terkait dengan dana kegiatan, dan seterusnya. Untuk semester ini, berdasarkan rapat dengan Ketua Program Studi dan tim kurikulum di beberapa program studi di lingkungan FKIP, PBSI memutuskan untuk melaksanakan magang kependidikan di semester genap ini dan belum melakukan asistensi mengajar. Karena banyak hal yang harus disiapkan terkait dengan seleksi, kemudian sosialisasi kepada mahasiswa, dan seterusnya. Kemudian bagaimana pelaksanaan magang kali ini, insya Allah masih hampir sama dengan PLP 2.2, namun bobot SKS-nya yang berbeda. Kalau PLP 2.2 itu dulu namanya adalah kuliah terbimbing, sekarang itu dipecah menjadi dua, kuliah terbimbing dan pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi mahasiswa akan dibimbing bagaimana cara mengembangkan RPP, kemudian melakukan semacam bimbingan gitu ya untuk bagaimana menguasai kelas. Jadi di harapannya mahasiswa diberi kesempatan untuk masuk kelas, kemudian mengamati guru bagaimana mengajar, dan seterusnya. Karena konsep kalau mahasiswa diberi kelas, diberi mengajar, itu adalah konsep di level 7 di pendidikan profesi guru. Meskipun dalam pelaksanaannya mahasiswa banyak diberikan kesempatan untuk berdiri di depan kelas, namun semua itu atas bimbingan guru pamong dan juga dosen pembimbing. Oleh sebab itu, saya titipkan salam, titipkan pesan-pesan sponsor ini kepada dosen pembimbing magang kependidikan yang telah ditunjuk oleh Ketua Program Studi. Nama-namanya sudah ada di WA Group, untuk menyampaikan kepada guru pamong bahwa mahasiswa butuh bimbingan bagaimana cara mengembangkan perangkat pembelajaran, kemudian kuliah terbimbing dalam artian mereka bisa masuk ke dalam kelas, mengamati guru, melakukan kegiatan pembelajaran, mungkin saja diberikan kesempatan melakukan beberapa kali kegiatan pembelajaran gitu ya, meskipun kalau secara aturan belum gitu, tapi kalau semua di bawah bimbingan dan pengawasan guru, insya Allah untuk level 6 pendidikan S1 itu insya Allah memenuhi kriteria sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak berada di level 7 di PPG seperti pelaksanaan praktik mengajar gitu ya. Jadi ada perbedaan antara level 6 dan level 7. Kemudian yang selanjutnya adalah pedoman konversi nilai. Mungkin kita perlu waktu di lain kesempatan di luar hari ini, kita perlu melakukan sosialisasi bagaimana pedoman ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai. Insya Allah sudah disusun dan tinggal menunggu pengesahan saja. Kalau sudah disahkan, insya Allah kita akan sosialisasikan sehingga dosen-dosen bisa memahami ada mata kuliah yang di merger yang menjadi satu, ada mata kuliah yang satu menjadi dua, ada mata kuliah yang langsung hanya berubah nama saja, ada mata kuliah yang berubah SKS-nya. Insya Allah sudah jelas di pedoman ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai. Tentang mata kuliah yang disajikan semester ini, jadi mulai dari apa tadi bagian atas Pak Milu halaman 1, jadi puisi Indonesia misalnya dan seterusnya, psikolinguistik. Harapannya kami berharap gitu ya, dari saya bukan sebagai wakil dekan tetapi sebagai tim kurikulum program studi yang diberi tanggung jawab dan amanah oleh Ketua Program Studi,
meminta dan memohon kepada dosen-dosen yang mengampu mata kuliah ini untuk menyusun RPS. RPS-nya disesuaikan dengan pembelajaran dan kegiatan yang dilaksanakan, bahwa kita melaksanakan pembelajaran online. Bu Zarna sudah berhasil menyusunnya, dan Bu Zarna insya Allah kalau tidak salah lihat, saya juga sudah beliau menyerahkan atau memberi kita soft copy-nya di WA Group. Jadi harapan kami semua dosen di semua mata kuliah menyiapkan RPS, kemudian sesuai dengan administrasi yang ada, meminta tanda tangan dan lain sebagainya, kemudian menyerahkan kepada ketua program studi, sehingga harapannya di setiap semester kita memang benar-benar melakukan perencanaan yang matang, yang nggak kaget gitu. Mata kuliah apa ini? Jadi waktu ngajar udah tahu ini pertemuan ini mau ngomong ini, pertemuan kedua mau ngomong ini. Jadi semuanya sudah terencana. Ke depan, Bu Dina ada ya Pak Milu? Bu Dina izin. Sebenarnya ini Bu Dina yang perlu menyampaikan. Jadi apakah kita melakukan kegiatan kita dengan ideal, itu insya Allah akan dipantau oleh Bu Dina dan akan dievaluasi oleh Bu Dina di semester genap sebagai UPM di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apakah kita sudah membuat RPS, lalu bagaimana kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, apakah sudah di study mata kuliah kita sudah ada, dan seterusnya. Jadi insya Allah akan Kaprodi, dalam hal ini adalah Pak Milu, akan bekerja sama dengan Bu Dina Merdeka. Perlu saya perkenalkan, di antara kita di dosen PBSI ini ada GPM, Gugus Penjamin Mutu, Bapak Dr. Hasan Suaidi. Adakah? Nah, beliau adalah GPM, sehingga di prodi kita ini ada banyak orang yang mengetahui tentang kualitas dan mutu pembelajaran. Harapan saya sebagai pribadi, kita bisa menjadi model untuk prodi yang ideal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Itu yang bisa saya tambahkan, Pak Milu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri. Jadi kita sedang diawasi oleh orang-orang penting ya ternyata di prodi PBSI. Oleh karena itu salah satu tugas kita jadi untuk menjelang semester depan, jadi masing-masing prodi Kaprodi tentunya mengharapkan dosennya untuk menyusun RPS dan modul. Insya Allah untuk insentif biaya itu ada, jadi siap kami lakukan. Monggo Bapak Ibu menyusun modul dan RPS-nya, dan saya sudah membagikan undangan juga tentang bagaimana cara menyusun RPS yang sudah saya sebarkan di grup WA tadi atau kemarin kalau tidak salah. Jadi bisa ikut di acara tersebut untuk menyaksikan bagaimana cara menyusun RPS di era pandemi gitu ya. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Mohon izin masuk Pak Milu. Ya, Bu Karna. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat selalu. Baik Pak Milu, ini terkait dengan mata kuliah menulis sastra. Mata kuliah menulis sastra ini sebenarnya itu kan di semester genap, ditempuh oleh mahasiswa semester 4 begitu. Dari tahun-tahun kemarin itu yang menempuh mata kuliah menulis sastra itu adalah semester 4 dan adik-adik tingkat itu ikut gitu loh Pak Milu. Ya. Gitu. Jadi kemarin di semester Gasal itu mata kuliah menulis sastra itu ditempuh atau mahasiswa saya itu mahasiswa semester 3 kalau tidak salah Pak Milu. Nah, jadi semester depan mereka kan sudah semester 4. Jadi kan hanya satu kelas gitu Pak Milu, baik yang semester sebelumnya dan semester yang kemarin itu. Jadi kemungkinan ini tidak ada mahasiswa ini mata kuliah menulis sastra untuk semester genap. Ya.
Ini yang berhak menjawab Bu Fitri. Monggo Bu Fitri, bagaimana tentang pemetaan mata kuliah ini? Baik, Bu Zarna, untuk beberapa mata kuliah memang ada perubahan dari KKNI ke MBKM. Ada yang disajikan semester ganjil, kemudian disajikan semester genap, kemudian ada juga yang semester genap, kemudian jadi semester ganjil, karena ini masa peralihan. Jadi mata kuliah yang berada di peralihan semuanya disajikan, baik genap ataupun ganjil. Terkait dengan kondisi dan analisis yang disampaikan oleh Bu Zarna, mata kuliah menulis sastra tetap disajikan terlebih dahulu. Ada mahasiswa atau tidak, insya Allah nanti akan ada kebijakan dari ketua program studi. Jadi harapannya ini di MBKM disajikan semester berapa ya Pak Milu? Menulis sastra. Oke, itu tuh. Itu tuh. Menulis sastra semester 4. Bawah, Pak. Bawahnya 4, Pak. Bukan. Yang pedoman fix barusan. Yang ini? Bawah, ke bawah. Nah, menulis sastra ada di semester 4. Yang mungkin ini berbeda dengan sebelumnya, harapannya nanti akan ditanyakan gitu ya kepada mahasiswa semester 4 mereka sudah menempuh apa tidak. Karena menulis sastra ini seingat saya ini disajikan di ganjil. Gitu ya Bu Zana? Kalau sebelum-sebelumnya itu memang semester 4 Bu, semester genap. Cuman adik tingkat itu ikut gitu karena ketika mereka KRS-an kurang, jadi mereka ikut. Jadi sekarang ini kemungkinan ini tidak ada mahasiswa karena sudah ikut semester yang kemarin gitu. Oh gitu. Oke, siap dianalisis oleh ketua program studi ada tidaknya karena mungkin ada yang ikut tetapi ada juga yang tidak ikut. Jadi Bu, kita semua bersabar. Seperti saya misalkan megang mata kuliah semantik yang tahun lalu adik tingkatnya juga ikut. Apakah sekarang ada mahasiswanya? Petugas Kaprodi ini memploting terlebih dahulu, kemudian kita menyampaikan kepada mahasiswa. Nanti ke belakang ada mahasiswa atau tidak, nanti insya Allah ada evaluasi lanjutan sehingga semua dosen tetap mendapatkan atau diusahakan mendapatkan SKS sesuai dengan anjuran atau edaran yang ditentukan oleh rektorat. Begitu Bu Zarna. Oke, baik Bu Fitri, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri. Jadi nanti ketika saat KRS-an dengan di bawah bimbingan dosen wali itu, jadi akan kelihatan apakah mahasiswa itu sudah menempuh atau tidak dan itu berhak memilih mata kuliah tersebut atau tidak. Jadi nanti setelah itu akan kelihatan mata kuliah menulis apakah ada mahasiswanya atau tidak, begitu. Bu Zarna? Iya, Pak Milu. Pak Sarul, si ayah baru, silakan jika ada pertanyaan. Ayah baru ini. Oke, terima kasih Pak Milu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya mau bertanya kepada Pak Milu dulu terkait tentang RPS yang beberapa waktu yang lalu sudah kami serahkan, khususnya yang terkait di kurikulum terbaru. Bahwasanya Pak Milu pernah jelasnya kalau RPS ada beberapa harus revisi. Ada itu. Jadi mohon di-share mungkin beberapa hal yang terkait tentang aspek yang direvisi itu di bagian yang mana mungkin, jadi bisa segera kami perbaiki. Yang kedua,
tentang kuliah pengantar teknologi informasi ini nanti mungkin saya harus berdiskusi dengan Pak Milu juga terkait tentang batasan-batasan antara mata kuliah pengantar teknologi informasi ini dengan mata kuliah pembelajaran berbasis TIK. Karena takutnya nanti ketika kita belum tahu terkait batasan tersebut, nantinya yang saya khawatirkan terjadi terkait beberapa materi, karena sepertinya terkait mata kuliah ini antara teknologi dengan mata kuliah pembelajaran berbasis TIK itu tanya jadi overlapping gitu. Jadi yang perlu saya ketahui batasan apa yang menjadi pembeda dari mata kuliah ini. Apakah contohnya di ini yang SKS-nya itu 3 itu hanya aja atau praktiknya juga atau hal lainnya yang perlu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sarul atas pertanyaannya. Terkait RPS yang akan disusun tentang apa saja yang berbeda, nanti akan saya bagikan pedomannya. Jadi nanti Pak Sarul dan Bapak Ibu dosen yang lainnya bisa menganalisis secara pribadi apa yang harus baru di RPS yang nantinya Bapak Ibu susun. Terus untuk terkait apa yang kedua tadi, terkait luasan atau skema atau ruang lingkup dari dua mata kuliah tersebut. Jadi nanti kita akan berdiskusi di lain kesempatan sehingga sebelum mata kuliahnya diajarkan nanti akan tergambar jelas apa yang harus dipelajari di mata kuliah A dan mata kuliah yang B yang Pak Sarul maksudkan. Begitu Pak Sarul, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Milu. Sepertinya sinyalnya putus-putus Pak Sarul. Silakan Bapak Ibu yang lain, Pak Alvan yang pembimbing NAPSA nantinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya pada Pak Milu, teman-teman semuanya. Semoga Pak Syahrul sehat, anaknya juga sehat. Bu Eka Nova lagi fokus. Loh. Ya, terus terang ini kan saya baca kok ada apa jenenge pendidikan anti korupsi dan NAPSA. Ini tantangan baru saya kira ya. Ya pastinya saya nggak bisa apa-apa, artinya saya coba untuk belajar ini, artinya belajar tentang apa itu pendidikan korupsi dan NAPSA. Karena terus terang ini semua nggak ada kaitan dengan apa yang saya pelajari dulu, nggak ada ini, belas nggak ada. Nggak belajar tentang korupsi, nggak belajar tentang NAPSA. Jadi secara mandiri nanti mungkin ya mudah-mudahan bisa menyampaikan dengan baik. Cuman harapan saya memang mungkin Pak Milu kalau mungkin ada informasi
Nah, itu baik workshop ataupun penguatan tentang pembelajaran anti korupsi dan nafsa, itu saya kira akan lebih baik ya untuk para dosen yang memang sebelumnya nggak punya background seperti itu. Itu Pak. Harapan saya itu ada gitu. Entah mungkin nggak bisa semester ini ataupun semester kalau semester ini bisa ya alhamdulillah, kalau misalkan ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga ya. Oke, Pak Alvan jangan lupa minum obat batuknya ya. Oke, Pak Alvan, nanti saya akan bagikan jika memperoleh informasi terkait hal tersebut. Dan jadi kalau nanti misalnya ada seminar atau hal lainnya, jadi Pak Alvan akan saya berangkatkan atau saya ikutkan ke acara tersebut supaya apa yang bisa Pak Alvan dapatkan dari acara tersebut bisa ditularkan ke mahasiswa atau dosen-dosen pengampu mata kuliah nafsa. Memang tantangan Pak Alvan, jadi bukan Pak Alvan aja, jadi hampir semua dosen yang mengampu mata kuliah ini memang mempunyai tantangan tersendiri, memang mata kuliah terbaru. Iya, betul-betul. Bapak Ibu, yang lain ini sharing ya, mungkin Bu Fitri atau Bu Dina, Pak Edi, Pak Husin bisa memberikan masukan. Bisa tidak jika beberapa mata kuliah semester depan itu mendatangkan dosen tamu. Jadi ada hal baru, ada strategi baru tentang pemberian materi ke mahasiswa kita. Saya minta tanggapannya Bapak Ibu. Monggo, siapa dulu? Pak Milu. Ya. Apakah harus dosen Pak Milu? Misalkan gini, ini ada mata kuliah saya ya, mata kuliah menulis sastra. Kalau misalkan saya mendatangkan penulis novelis gitu, misalkan, apakah juga boleh? Dia saat ini belum dosen tapi sedang S2 begitu. Oke, terima kasih Bu Zarna. Untuk peraturan dosen tamu sebenarnya saya belum membaca sampai mana harus atau syarat-syaratnya bagaimana. Apakah Bu Fitri bisa memberitahukan atau pernah mengalami hal tersebut? Apakah harus dosen beneran atau praktisi seperti itu? Untuk dosen tamu ya? Iya. Untuk meningkatkan apa namanya, nama baik apa ya? Apa namanya? Kerjasama. Kerjasama. Begini caranya. Jadi kan Bu Zarna punya mata kuliah nih menulis sastra, gitu kan? Kemudian teman Bu Zarna, anggaplah Muhsin gitu ya, atau Adel gitu. Adel itu juga dosen di misalkan di mana gitu, Muhammadiyah Sidoarjo misalnya, juga memegang mata kuliah misalkan sama nulis sastra atau kritik sastra gitu ya, yang alirannya sama. Kemudian Bu Zarna minta, satu pertemuan ngisi di tempatku dong gitu ya, ngisi di tempatku topiknya ini, oke deh gitu. Kemudian Bu Zarna sebagai timbal baliknya ngisi di tempat Muhammadiyah Sidoarjo tadi satu pertemuan. Nah, kalau konsepnya demikian, maka cukup MOU
antar ketua program studi Pak Milu dengan yang di Muhammadiyah Sidoarjo yang tidak perlu dibiayai. Namun itu memiliki nilai yang cukup besar. Nanti insya Allah akan perlu disampaikan mungkin ini ketua program studi menerbitkan sertifikat. Jadi Pak Milu menerbitkan sertifikat untuk teman Bu Zarna, sebaliknya Kaprodi sana menerbitkan sertifikat untuk Bu Zarna. Jadi kalau misalnya teman-teman itu BKD, sudah sertifikasi begitu ya, itu nilai kumnya lumayan. Kemudian untuk akreditasi program studi nilainya juga lumayan, sehingga tidak terpaku kepada pembiayaan yang di prodi, karena biayanya kalau pembiayaannya itu tidak bergantung kepada program studi karena semacam tersponsor dengan mandirinya gitu. Jadi mari yang punya kolega baik begitu ya di Muhammadiyah, misalkan kita awali di PTMA di Jawa Timur misalkan, kita minta dia 1 kali, kemudian kita juga minta 1 kali kesempatan yang sama, jumlah SKS-nya kurang lebih sama 1,5 jam, kita minta untuk mengisi mata kuliah kita nanti akan mengisi sesuai dengan permintaannya selama itu masuk dalam kompetensi kita. Kalau itu yang dilakukan dan sering dilakukan, insya Allah akreditasi program studi akan sangat baik. Nah, kalau yang ngundang umum itu semacam stadium general, seperti yang pernah dilakukan di prodi kita, jadi satu dosen ngisi kompetensi tertentu, semua yang hadir adalah semua mahasiswa, maka itu stadium general, yang prodi punya simakunya atau tidak. Itu dibiayai, yang mengisi boleh dosen, boleh praktisi sesuai dengan bidang kepakaran, yang honornya itu juga sesuai dengan bidang kepakarannya. Begitu Bu Zarna. Jadi kalau profesor akan berbeda dengan yang doktor akan beda dengan magister, yang magister akan berbeda dengan sarjana. Begitu. Ya, baik Bu Fitri. Oke, Bu Zarna, kalau memang nanti direncanakan secara matang, jadi siap-siap Bu Zarna juga terbang ke prodi lain gitu ya, di kampus lain gitu. Jadi punya pengalaman banyak, punya kolega bertambah gitu. Bapak Ibu? Ya Pak Milu, ini berusaha. Ya, tapi praktisi atau teknisi sebenarnya bisa diundang ke kampus, bisa gitu. Itu terkait dengan pertemuannya itu bagaimana Bu Fitri dan Pak Milu? Terserah gitu ya, kan ada 16 kali pertemuan, itu terserah saya memilih minggu keberapa untuk teknis gitunya itu. Bisa sesuai kesepakatan, jadi kita itu belajar dari yang karib yang dekat dulu. Jadi misalnya nanti pertemuan kelima sudah direncanakan, aku di materi kelima ini materinya tentang ini, boleh dikembangkan, boleh dia tentang yang lain. Jadi kita bisa membuka wawasan mahasiswa dengan mendatangkan orang baru, biasanya kan lebih hidup gitu ya. Karena ini masa pandemi, jadi dilakukan secara online, maka yang menjadi host itu adalah dosen yang di tempat kita. Jadi tetap ngisi SIA itu, bahwa sekarang materinya apa, sesuai dengan yang kita lakukan, hanya kita mendatangkan orang lain. Kalau di di Simaku memang belum ada itu untuk kegiatan itu terkait dengan penghonorannya. Agar tetap kalau yang kita dekat gitu, biasanya selama komunikasinya baik, masalah honor kita bicarakan bahwa ini kegiatan murni tidak ada honor, kemudian dia bisa menerima, insya Allah bisa dipahami gitu. Ya Bu, baik Bu. Waduh, mohon maaf Bu Eka Nova baru minta ruangan, saya kira masuk pendidikan bahasa itu bahasa Indonesia, ternyata bahasa Inggris. Tadi sudah ada di sini kok Bu. Iya, sebentar saya pindah Bu Eka Nova, PBSI ternyata. Oke, sip. Mungkin keluar.
Yang lain silahkan. Pernah begini Bu Fitri, jadi pernah saling curhat begitu kapan hari. Jadi dosen tamu itu bisa memampatkan pertemuannya. Jadi misalnya dibagi separuh-separuh ya, satu semester. Jadi mungkin ada 7, bisa mungkin ada 4, itu dimampatkan menjadi 2 pertemuan begitu materinya. Jadi bisa seperti itu, atau memang bisa reguler seperti biasa. Yang lain? Nah, ini yang Bu Eka Nova baru masuk nih. Pak Husin, ada kendala kah tentang jadwalnya? Untuk jadwal oke-oke saja Pak Milo. Alhamdulillah. Itulah, tidak ada masalah. Hanya untuk mata kuliah drama ini teknisnya nanti seperti apa Pak Milo? Ya, untuk Pak Husin, memang dari rapat prodi tim kurikulum, jadi menempatkan mata kuliah ini kepada Pak Husin dengan pertimbangan beberapa hal. Dan untuk gambaran mata kuliah ini, jadi endingnya atau luaran yang diharapkan adalah mereka bisa mempraktekkan drama gitu. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang, otomatis untuk penampilan drama memang susah. Jadi ya ini tantangan kita bersama memang. Tantangan betul ya. Iya. Mau seperti apa? Repot sekali. Iya, monggo. Itu aja itu. Nah, Bu Zarna atau Pak Edi mungkin ada gambaran yang pernah mengampu mata kuliah ini? Ya, sedikit drama. Cerita juga, ya. Pak Husin. Memang kalau dulu sebelum pandemi itu mata kuliah drama itu sebelum UAS ya. Sebelum UAS itu saya kasih materinya yang sesuai dengan RPS dulu yang saya buat itu RPS yang masih belum saya revisi ya, yang belum Merdeka Belajar itu. Nah, kemudian setelahnya UAS itu mereka sudah praktek gitu, karena memang tugas akhir untuk mata kuliah drama Indonesia ini mereka bisa mengapresiasikan gitu, menerapkan gitu. Aktualisasikan, iya. Oke, Bapak. Dulu pernah itu waktu Pak Hasan Suaidi nempuh drama itu mahasiswa sempat berdrama atau berteater di panggung besar gitu di FKIP di umum itu, tapi karena banyak biaya, banyak tenaga, waktu, akhirnya ketika saya yang menempuh saya buat simpel gitu Bapak. Biasanya di akhir mata kuliah ini mendekati UAS itu mereka bermain drama itu di lobi FKIP itu. Nah, itu ketika pandemi. Nah, sejak tahun kemarin, sejak pandemi, saya juga merasa kesulitan, merasa kebingungan bagaimana caranya agar mahasiswa ini bisa tetap mengapresiasikan drama, tetap bermain drama, meski kondisi mereka sedang di rumah, sedang pandemi. Jadi, akhir mata kuliah drama, UAS-nya itu saya suruh mereka membuat video, Bapak.
video mereka bermain gitu, bermain entah itu dengan siapa yang ada di rumah atau ya bagaimanlah caranya, yang jelas mereka membuat video dengan durasi berapa menit gitu saya kasih waktu, kemudian mereka menjadi tokoh, menjadi karakter yang ada di naskah drama yang sebelum-sebelumnya mereka konsultasikan kepada saya. Gitu. Jadi di akhir mereka membuat sebuah video dengan memainkan satu karakter lah gitu minimal Bapak, karena memang juga saya kebingungan tahun kemarin itu karena kan sejak Maret itu yang pandemi. Pertamanya kan awal-awal pertemuan ini saya sampaikan ke mahasiswa bahwa di akhir pertemuan mata kuliah drama ini kita akan bermain drama di lobi FKIP itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Maret pandemi, akhirnya saya alihkan untuk mereka membuat video memainkan minimal lah satu karakter yang ada di dalam naskah drama itu, Bapak. Ya Bu, terima kasih. Baik masukannya Bu Dana. Terima kasih. Oke Bapak, memang kondisi pandemi ini memang ya seperti inilah Bapak. Bingung mengaplikasikannya nanti. Oke. Ya, terima kasih Pak Melu. Ya, terima kasih Pak Husin. Nanti bisa sharing tentang RPS-nya Bu Zarna ke Pak Husin begitu ya, biar ada persamaan persepsi begitu tentang jalannya satu semester. Tadi sepertinya Bu Diana, mana Bu Diana? Ya Pak Melu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak Melu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Menyikapi hal terkait dosen tamu, saya sangat setuju dengan menghadirkan seorang dosen tamu, terutama mata kuliah yang nantinya akan saya ampuh, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Nah, pernah saya temukan dulu di ekonomi untuk mata kuliah tertentu memang menghadirkan dosen tamu. Jadi harapannya nantinya dengan kita menghadirkan dosen tamu, mahasiswa lebih sistematis dalam mengikuti perkuliahan. Misalnya saya kalau hanya memberikan teori seputar tentang kewirausahaan, mungkin masih bisa mengikuti. Tetapi untuk pengaplikasiannya atau praktiknya saya kurang berpengalaman karena memang untuk bidang kewirausahaan itu sendiri sesuai dengan bidang yang sesuai basic dosen pengampunya. Jadi nanti harapan saya selain berdiskusi dengan Pak Milu yang sudah pernah mengampu mata kuliah kewirausahaan, harapan saya kita mendatangkan dosen tamu meskipun dosen tamu yang akan dihadirkan tidak di luar universitas atau bisa kita mengambil dari dosen ekonomi, ya syukur-syukur kita bisa mengambil dari universitas lain. Nah, itu sebagai pertimbangan dan harapannya nanti untuk mata kuliah kewirausahaan bukan hanya teori saja yang diberikan kepada mahasiswa, tetapi di akhir perkuliahan mahasiswa bisa mencapai keterampilan dan pengetahuan begitu. Mungkin ini bisa didiskusikan bersama untuk dosen tamu mata kuliah kewirausahaan. Kemudian yang kedua dari saya Pak Milu, besok kita ada jadwal untuk sosialisasi RPS terkait dengan kurikulum MBKM. Mungkin Pak Milu atau Bu Fitri selaku Wakil Dekan sudah ada form RPS. Jika memang sudah ada form RPS untuk kurikulum MBKM, bisa di-share di grup sehingga pada saat mengikuti sosialisasi besok, kami selaku dosen-dosen sudah bisa mengikuti dengan meskipun belum sempurna,
80% lah bisa mengikuti dalam pengembangan RPS berbasis kurikulum MBKM. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Itu Pak Milu. Oke, terima kasih Ibu Diana. Ya, kalau tidak salah besok ada door prize-nya, jadi tidak salah kalau Bapak Ibu mengikuti hingga akhir acara begitu ya. Nanti saya share Bu Diana tentang format, tentang pedoman, tentang template RPS yang terbaru itu. Terus terang Pak, Ya. sudah berkali-kali saya membaca buku pedoman, baik itu dalam bentuk PDF ya, yang sudah di-share. Saya itu masih belum seluruhnya paham. Sebenarnya kurikulum MBKM ini nantinya hasil akhirnya mengarah kemana begitu. Mungkin dengan adanya format RPS dan dikembangkannya, isi dari RPS tersebut akan lebih memahami sebenarnya tujuannya nanti, tujuan di akhir perkuliahan itu seperti ini begitu. Ya, Bu Diana, nanti saya share tentang template dan lainnya. Ya, kalau tujuan akhir dari MBKM ya supaya mahasiswa bisa kuliah dengan merdeka sesuai dengan passion-nya begitu. Jadi prodi PPSI mengambil 3 skema, jadi ada asistensi mengajar, pertukaran pelajar, dan studi independen yang masa peralihan mungkin belum maksimal, jadi mungkin 1 tahun ke depan sudah bisa dilaksanakan dengan baik begitu. Pak Milu? Ya, Bu Fitri. Sharing dengan Bu Diana. Ya. Jadi MBKM ataupun KKNI itu outcome based learning ya. Jadi luaran dari mata kuliah inilah yang penting. Jadi mahasiswa bisa apa kalau cuma tambah tahu, itu kan nggak bisa diukur. Bisa terukur, jadi misalkan mata kuliahnya drama, luarannya adalah pertunjukan drama. Pertunjukan drama itu divideokan, videonya kemudian misalnya ditaruh di YouTube program studi gitu ya. Itu bisa menjadi luaran bahwa mereka bisa melakukan pertunjukan. Terlebih pertunjukan itu kemudian diapakan lah ya supaya bisa bernilai gitu. Saya belum terlalu paham. Yang saya tahu misalkan mata kuliah artikel, jadi luarannya adalah artikel yang kemudian terpublikasi, dosennya keikut, maka benar-benar luarannya bisa terukur bahwa mahasiswa bukan mengetahui cara menulis artikel, tapi memang ada produk yang dihasilkan dari menulis artikel. Atau mata kuliah puisi atau menulis sastra, ada buku karya sastra yang dibuat oleh mahasiswa. Apakah itu kalau misalkan cerpen, kumpulan cerpen, di dalamnya juga ada karya dari dosen. Kalau demikian maka inisiatif dari dosen, misalnya cerpen-cerpen yang lulus seleksi oleh dosen dijadikan satu buku, kemudian di ISBN-kan, kemudian karena ini masih perdana, tidak menarik biaya dari mahasiswa, biaya ISBN ditanggung oleh dosen, kemudian insya Allah kalau dosen sudah terbit ISBN-nya minta ganti ke prodi, ada simakunya yang akan diganti uang penggantian dari ISBN tadi. Itu akan meningkatkan kinerja dosen yang bersangkutan dengan adanya buku, kemudian juga akan meningkatkan nama prodi dan kualitas program studi bahwa banyak buku yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen. Jadi terukur dengan pasti gitu ya. Kalau di tempat yang outcome itu sudah menjadi target, maka misalnya di tempat lain misalnya ya, kalau tidak bisa publikasi ya udah nilaimu B misalnya. Tapi kalau misalkan sebelum eksekusi nilai itu dia bisa menunjukkan LOE bahwa dia diterima, artikelnya diterima. Kemudian kalau misalkan menulis jurnalistik, dia opininya ditulis di Radar gitu ya. Yang itu di clipping menjadi bukti pembelajaran kita memang benar-benar outcome based learning. Jadi targetnya adalah luaran yang terukur. Jadi teman-teman, karena di kita, saya juga produk dari pembelajaran itu masih terbatas, mari bersama-sama saling menguatkan.
kita menulis gitu bersama-sama dengan mahasiswa. Jadi contoh gampangnya tadi nulis sastra, meskipun 10 mahasiswanya 10-10-nya nulis cerpen, ada cerpen dari dosennya. Kalau mau ngajak dosen yang lain nggak apa-apa, jadi book chapter kan. Saya nulis cerpen di tempatnya Bu Zarna misalnya, atau siapa. Jadi dosen tuh berkolaborasi sesama dosen, sejawat dan juga mahasiswa untuk menghasilkan luaran pada mata kuliah itu. Begitu Bu Diana. Jadi kalau Pak Milu tadi menyampaikan ada 3 moda yang kita ambil, itu pelaksanaannya untuk memerdekakan mahasiswa mencari inspirasi. Kalau luarannya adalah ya yang terukur tadi, apakah dalam bentuk buku, apakah dalam bentuk artikel, apakah dalam bentuk pertunjukan, apakah dalam bentuk mereka buat produk misalkan, buat aplikasi gitu, yang kemudian dipatenkan. Kalau mahasiswa berhasil mematenkan, maka insya Allah hak paten itu akan dituliskan di SKPI mereka. Jadi kita sampaikan bahwa penting untuk memiliki banyak catatan di SKPI karena transkrip yang IP-nya 4,1 mungkin tidak akan dipakai lagi di zaman sekarang ini. Gitu Bu Diana. Ya, terima kasih Bu Fitri atas masukannya dan pencerahannya. Baik Bapak Ibu, adakah yang lain? Kalau tidak, kita akhiri loading prodi hari ini. Bu Fitri, apakah dihitung juga? Ditanya satu-satu Pak, ini ada yang belum suaranya belum terdengar, Bu Eka, Baika, Bu Yeri, Pak Hasan, Bu Hima, supaya terekam suaranya gitu. Iya, ini kan direkod ya. Iya betul. Minimal ngomong halo gitu aja. Bu Eka, halo. Bu Eka lagi fokus kuliah paling. Saya setuju, Bu. Nah ini dia. Pak Milu, saya setuju, Pak. Mana wajahnya Pak? Apaannya setuju Pak San? Setuju apa, Pak? Pak, wajah dulu dong, wajah dulu dong. Wajahnya. Itu Pak Edi belum mandi, Pak Edi. menggugurkan kewajiban. Belum mandi saya ini. Setuju. Ngopi, guys. Nah, kan? Ganteng oh ya. Pak Edi gugur kewajibannya sudah. Bu Hima Setuju. belum, Bu Hima. Bu Hima mungkin Pak. Bu Hima pindahan rumah itu kemarin. Seperti itu. Maaf Pak. Ya, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Pak Sahrul. Waalaikumsalam. Salam Bu Ima, sehat Bu Ima? Alhamdulillah sehat. Maaf ini sambil mendampingi ngerjakan tugas anak saya ini yang TK. Pak Mil? Ya, Pak ya. Milu? Ya. Oh iya Pak. Tadi saya yang sudah disampaikan ke Pak Milu, yang Bu Zarna sudah menyampaikan mata kuliah apa kayaknya tadi, menulis sastra ya. Ini psikolinguistik juga sama Pak. Jadi sudah ditempuh semester yang lalu. Nanti minta tolong Pak Milu untuk memetakan lagi. Khawatir juga tidak ada yang menempuh di semester saat ini, gitu Pak. Ya, Bu. Kami laksanakan. Itu ya Pak Milu. Halo Pak Milu. Iya, Bu Hima. Ya saya hanya mengingatkan itu, khawatir nanti. Sebenarnya yang mengampu kan Bu Astri ya, bukan saya. Iya. Tapi minta tolong aja dipetakan, khawatir kalau tidak ada yang menempuh juga yang sama dengan yang kasusnya Bu Zarna tadi. Makasih Pak Milu. Sama-sama Bu Hima. Memang beberapa sengaja kami munculkan karena transisi Bu Hima. Jadi kalau nanti tidak ada yang menempuh ya kami tinjau kembali begitu. Oke. Sarul anaknya mana? Anak saya di rumah, Pak. Di rumah. Pak Sahrul di mana? Mengungsi.
Oh iya. Pak Sarul selamat ya. Pak Sarul, selamat. Mohon maaf Selamat. bisa berkunjung. Semoga bayinya Putra atau putri ya? putra. Putri, Bu. Nah, selamat. Pertama Putri, cowok. oh ya. Iya, ya. Udah lengkap berarti Pak Sarul, selamat. Semoga jadi Belum lengkap, Bu. anak yang soleha. Loh, Iya. belum tak? Nambah sih. Belum. Bahan teman Kalau tadi. dilihat dari kumis Pak Syahrul sih belum lengkap 2. Jumlah kumisnya berapa? Bro. Kok bahan teman, Bro? Oh, bahan enggak. teman. Saya niru Bu Darna. Oh ya, saya tunggu Pak. Saya mau Pak Sarul. launching kita lagi Pak. Launching Pak lagi Sarul. Pak. Launching menulis cerpen di sana. Launching. Iya, ini proses ini. Amin. Pak Sahrul, kok bahan teman? Apaan nih sing Lembur banter, terus, Pak Hasan? Pak Hasan yo nganu pakai Lembur Oh, iya, terus berarti harus. malam apa ini. CC 125 Semester berapa? Libur. angkatan 250. Memang bahaya kalau kos-kosan ini. Mulai lembur. Oh, enggak, bukan karena kos-kosan, karena work from home, Pak. Lembur artikel, Pak. Mana Pak Agus? Pak Agus? Iya ya, Bu Fitri. Bu Astri nggak hadir ya? Bu Astri lagi di Malang, jadi sibuk sedang di dengan Malang beliau. berkasnya. Oke, sip. Bu Yeri? Jadi Bu Yeri masih foto sama polisi. Iya, masih di foto-foto ya. Tapi bukan yang ini kan, bukan dari depan, dari samping. Bu Yeri Itu kan, mana nih? anu tuh, Yer. angka Bu itu. Ekanova, Pak. Disapa, Pak. Bu Ekanova iya, Bu ini Ekanova harusnya belajar sama ini. Pak Sarul. Ya. Belajar apa, Pak? Belajar statistik. Gak jadi belajar Kan anak remedi. Sudah. Apa jadwal saya sudah fix itu aja sudah. Kalau dosen tamu saya mengikuti gitu aja. Karena sudah disampaikan sebelumnya sama Pak Milu, jadi masih mikir-mikir memetakan kira-kira mata kuliah yang saya ampu perlu tidak ada dosen tamu begitu. Untuk ini Bu Nova, untuk meningkatkan apa ya nilai akreditasi bagus itu. Iya, saya upayakan. Bisa melalang buana sampai ke mana-mana. Itu pakai dosen tamu juga Pak. Enggak. Sana. Apa Alfa? Hadirkan apa itu? Apa sih namanya ya? Badan Narkotika Negara. Bu Fitri ada biayanya enggak itu mendatangkan BNN? Katanya BNNP wani piro. Kata Pak Milu ora wani. Yang nafsa kita hadirkan polisi aja Pak, suaminya Bu Yeni itu. Keren itu Pak. Nah, tuh kan. Atau polisi tetangga sebelah rumah tuh. Kasih sertifikat kan. Mereka kan harus pengabdian ke masyarakat tuh. Oh ide itu Pak, agendakan Pak Alfa. Nah, sama siapa Fikes dari Fikes tentang narkobanya. Kan dosen tamu itu. Polisi dengan tuntutan hukumannya. Iya. Jaksa ya. Iya betul. Tapi nggak usah yang jualan juga Pak Alvan. Yang jualan gimana cara jualannya? Kalau mau beli ke saya enggak apa-apa. Kalian ini sama apa gitu kan kokain nih. Bapak cerita aja kalau ganja itu di tempat Bapak jadi sayur. Oke, sudah cukup Ya. Kak Pak Milu? Gimana Bapak Ibu cukup ya? Udah siang juga waktunya. Cukup, Bapak.
Ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu Wakil Dekan. Semoga lancar semester depan. Marilah kita akhiri acara hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ada Bu Fitri, di rumahnya Pak Sarul jam berapa hari